Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triutami Dewi dengan NIM C2386201070 dari kelas PK3C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kons. Di video ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama ada mindfulness, ada invitation skill, dan ada reflection feeling. Untuk itu selamat menyaksikan. Pelan-pelan saya menutup mata saya, lalu tarik napas melalui hidung. Biarkan udara masuk melalui paru-paru dan hembuskan melalui mulut dengan lembut. Saya merasakan setiap tarikan napas dan hembusan napas saya. Saya menyadari keberadaan saya saat ini sebagai konselor. Saya hadir untuk mendengarkan, memandu, dan mendukung dengan penuh kasih. Saya mengingatkan diri saya bahwa saya bukanlah penyembuh utama. Saya adalah fasilitator yang akan memandu konseli untuk menemukan jalan mereka menuju penyembuhan. Saya menarik napas lagi dan menghembuskannya. Saya melepaskan beban yang saya bawa sebelum sesi konseling ini. Saya melepaskan ekspektasi, kecemasan, dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Saya yakin saya siap untuk hadir secara penuh dalam setiap momen. Pelan-pelan saya membawa kesadaran saya kembali dan pelan-pelan saya membuka mata saya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahla, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Baik, saya sudah melihat intake from dari Sahla. Apakah Sahla sudah bersedia untuk melakukan konseling kali ini? Sudah teh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sahla atas ketersediaannya. Nah, di sini sudah terdapat 2 kursi, di mana Sahla bisa memilih salah satu kursi yang bisa membuat Sahla nyaman. Sebelah sini teh. Silahkan menduduki kursi-kursi. Di sini masih tersedia 1 kursi. Apakah saya diperbolehkan untuk duduk di sini? Boleh teh. Saya izin untuk duduk ya. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Apakah duduk saya serta jarak antara saya dengan Sahla bisa membuat Sahla nyaman? Sudah. Baik, Sahla, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Triutami Dewi, dan pada konseling kali ini saya berperan sebagai konselor. Jika Sahla berkenan, Sahla boleh memperkenalkan diri Sahla. Perkenalkan teh, nama saya Syahata Hara Yudiani. Saya sebagai seorang mahasiswa program studi bimbingan konseling angkatan 2023. Sekarang saya menginjak di semester 3 teh. Sahla masih semester 3. Iya. Berarti kesibukannya apa saja sekarang? Saya kesibukan saya sekarang berkuliah ya teh, sama mengikuti organisasi. Organisasi apa saja kalau boleh tahu? Ada organisasi kampus ya teh, ada HIMA sama
SBM sama eksekusi teh. Masya Allah, banyak sekali ya organisasi yang diikutinya. Saya sudah melihat intake inform dari Sahla, dan jika boleh tahu, apakah yang mengisi itu Sahla sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Saya sendiri teh. Baik, Sahla yang mengisinya itu sendiri ya. Dan apakah jika boleh tahu, Sahla mengetahui konseling ini dari mana? Dari teman saya teh. Sahla mengetahui konseling ini dari teman Sahla. Dan apakah Sahla sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah teh. Baik, sebelumnya saya izin untuk sedikit menjelaskan. Konseling ini merupakan proses memberikan bantuan antara konselor dengan konseli. Nah, jadi konselor itu adalah orang yang akan memberi bantuan, sedangkan konseling ini yaitu orang yang membutuhkan bantuan. Nah, di mana dalam proses ini konselor akan menjadi fasilitator yang akan membantu konseli untuk bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Dan di sini juga diharapkan dari konseling ini ada perubahan dan konseling ini sadar terkait permasalahannya, dan diharapkan konseling ini bisa hidup dengan normal. Jadi maksud hidup dengan normal itu yaitu ketika konseli tidak berfokus lagi terhadap permasalahannya. Dan di sini saya ingin mengajukan kesepakatan dengan Sahla. Nah, di mana dalam konseling ini ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Sahla bisa mengungkapkan semua permasalahan Sahla dan emosi Sahla tanpa Sahla menutupinya. Dan di sini juga diharapkan Sahla tidak perlu khawatir, karena dalam konseling ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang Sahla alami di sini akan terjaga secara kerahasiaannya. Jikapun ada pihak yang ingin mengetahui permasalahan Sahla, saya izin bertanya kepada Sahla, pihak siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan ini? Orang tua saya teh. Baik, ketika orang tua Sahla ingin mengetahui permasalahan Sahla, maka sejauh mana mereka boleh mengetahui permasalahan ini? Mungkin teh orang tua saya yang boleh mengetahui poin-poin penting saja ya teh, kayak mungkin kenapa tuh saya tuh ada apa dengan saya mungkin, tapi tidak boleh diceritakan dengan detail gitu teh. Baik, ketika orang tua Sahla misalnya menginginkan informasi itu, saya hanya boleh memberitahukan informasinya itu hanya intinya saja. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sahla atas kepercayaannya kepada saya. Apakah ada hal lain yang ingin Sahla tanyakan terkait konseling ini? Kalau untuk konseling ini teh dilakukannya berapa kali? Nah, jadi untuk konseling ini akan diadakan 4 kali, dan setiap sesinya ini akan dilaksanakan 40 sampai 45 menit. Dan di sini tentunya diharapkan dari konseling ini tuh bisa ada perubahan dan ada solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan Sahla. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah teh, tidak. Baik, sebelumnya Sahla, saya meminta izin kepada Sahla untuk merekam video. Apakah diperbolehkan? Boleh teh. Dan saya izin juga untuk mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh juga. Baik, terima kasih Sahla sudah memperbolehkan saya untuk merekam dan mencatat. Nah, apakah Sahla sudah bersedia untuk memulai sesi konseling kali ini? Sudah teh. Baik, saya sudah melihat intake inform dari Sahla. Namun pada pertemuan kali ini, permasalahan apa yang ingin Sahla selesaikan? Nah, ternyata mungkin sekarang tuh saya lagi mengalami permasalahan atau kejadian yang kurang mengenakan gitu teh. Jadi gini teh, pertemanan yang sudah saya bangun gitu teh dari sejak kecil berakhir tidak baik teh. Soalnya teman saya yang saya anggap sebagai teman, dia malah mengungkapkan perasaannya kepada saya.
Padahal kalau dia berpikir gitu ya teh, hal itu tuh bakalan berdampak gitu teh sama pertemanan kita gitu. Jadi kan sekarang emang bener-bener renggang hubungan pertemanan saya dengan dia tuh kayak gitu teh. Kamu merasa marah kepada teman masa kecil kamu karena dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu, dan ini mengakibatkan hubungan kalian renggang. Iya teh, saya tuh gak nyangka ya teh, dia bakal kayak gini gitu. Kayak, oh ternyata gitu, selama ini kebaikan dia sama saya tuh ternyata sebagai seorang teman yang lebih gitu dia menganggapnya. Padahal saya kira tuh selama ini kebaikan dia sama saya tuh ya sebagai teman gitu. Saya kan kita dari kecil gitu ya ada temenannya. Pokoknya saya sangat tidak berekspektasi gitu bahwa dia tuh bakalan kayak gitu, bakalan berakhir seperti ini gitu teh hubungan pertemanan kita tuh kayak gitu. Kamu merasa terkejut atas kejadian ini, dan di sisi lain kamu merasa kecewa terhadap temanmu karena hubungan yang kamu jalin dengan dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Iya teh, padahal ya teh, kalau saya suka mengingat hal ini gitu ya teh, perasaan saya tuh suka hampa gitu teh, kayak tiba-tiba tuh suka pengen nangis gitu teh. Kayak saya tuh kan kayak gayanya gitu ya teh, kayak kayak saya suka bergetar gitu teh, kayak kalau mikir kok bisa gitu pertemanan, kenangan indah saya sama dia dari waktu kecil sampai sekarang tuh bisa berakhir sampai gini gitu teh. Kayak pokoknya mah gak nyangka gitu dia bakal kayak gitu. Kamu merasa sedih karena hubungan kamu dengan dia tidak seintens dulu lagi. Iya teh, padahal ya teh, sejujurnya saya itu sudah mencoba untuk biasa saja gitu ya teh. Tapi ketika saya bertemu sama dia gitu ya teh, tangan saya itu suka berkeringat gitu teh, berkeringat. Hati saya itu suka bergetar, suka berdebar gitu kayak sampai saya tuh sulit untuk bernapas gitu teh. Sampai saya tuh kayak aku tuh kayak gak bisa gitu teh buat mengontrol diri aku sendiri gitu teh. Kamu merasa cemas ketika bertemu dengan dia, dan di sisi lain kamu merasa belum bisa mengendalikan diri kamu. Iya teh, bener. Pokoknya saya tuh tidak memiliki keberanian teh untuk bertemu dengan dia. Karena saya tuh nyesel juga ya teh. Soalnya waktu dulu saat dia ngungkapin gitu teh perasaannya ke saya tuh malah langsung memakinya gitu teh. Saya langsung memakinya. Saya bahkan langsung meninggalkannya gitu teh. Saya tuh suka mikir kenapa sih harus kayak gitu. Saya tuh dulu tuh gitu. Karena sekarang tuh saya tuh pengennya tuh saya tuh bisa meminta maaf sama dia gitu teh. Karena ya bagaimanapun ya kan kita tuh temennya teh dari kecil. Cuma di sisi lain saya nggak berani gitu teh buat bertemu sama dia. Soalnya saya juga malu juga ya teh, karena saya dulu refleks gitu, saya responnya seperti itu gitu teh. Kamu merasa bersalah karena sudah memperlakukan dia dengan tidak baik. Iya teh, kalau bisa ya teh, saya tuh pengen ketemu dengan dia dalam keadaan ya biasa saja gitu kayak dulu. Terus saya bisa berdamai gitu, kayak saya bisa minta maaf, kita saling memaafkan lah gitu teh, pengen gitu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Sahla, apa yang ingin Sahla fokuskan pada konseling kali ini? Saya ingin berdamai dengan diri saya, dan saya juga ingin berdamai dengan teman saya itu. Kamu ingin berdamai dengan diri kamu dan berdamai dengan teman masa kecil kamu. Posisinya seperti apa berdamai itu? Saya ingin memiliki hubungan pertemanan seperti dulu lagi gitu teh, tanpa adanya rasa canggung, dan saya tuh bisa ceria dan bisa terbuka lagi sama dia. Kamu ingin memiliki hubungan yang tidak canggung lagi dan ceria lagi.
Bagaimana strategi kamu untuk mencapai hal tersebut? Mungkin ya teh, saya akan melawan diri saya ya teh, melawan ketidakberanian saya untuk bertemu dia. Saya akan mencoba untuk saya bertemu dia dan saya membiasakan diri saya menormalkan gitu teh. Itu mungkin strategi yang baru saya kepikiran itu teh sekarang. Baik, kamu akan menormalkan diri kamu ketika bertemu dengan dia, dan kamu akan mencoba untuk bertemu dengan dia. Alhamdulillah Sahla, untuk sesi konseling hari ini sampai sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sahla yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi konseling ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan waktu lagi ya, di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Sahla. Iya,